Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang telah wafat pada 8 Juni 632 Masehi. Namun seiring kepergiannya, Rasulullah meninggalkan berbagai peninggalan sebagai bukti bahwa beliau pernah berjuang menegakkan agama Islam. Mulai dari pakaian, alat perang, bahkan beberapa bagian tubuhnya pun masih ada sampai saat ini. Salah satu peninggalan yang banyak dimuseumkan ialah pedang Rasulullah, yang disebut-sebut tak bisa dikalahkan oleh siapapun. Nah, kalian pasti penasaran kan pedang apa saja itu? Berikut ini 10 pedang Rasulullah yang tak tertandingi di dunia. Zulfikar. Pedang ini merupakan pedang dua mata yang dimiliki oleh sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Pedang ini merupakan simbol jihad dan perjuangan Ali bin Abi Thalib. Keunggulan Sayyidina Ali sebagai panglima perang nomor 1 di dunia terbukti ketika perang Uhud. Sewaktu pasukan Islam terpukul hebat di perang Uhud, Ali bin Abi Thalib lah yang paling gigih mempertahankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga terdengar suara malaikat Jibril yang mengatakan, "Tiada pedang selain Zulfikar dan tiada pahlawan selain Ali." Pedang ini merupakan pedang Rasulullah yang diberikan kepada Sayyidina Ali. Dan banyak ulama berkata bahwa pedang Zulfikar ini adalah raja dari segala besi. Namun sayang, pedang ini sudah tak diketahui di mana keberadaannya. Tapi ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa pedang ini akan muncul nanti di akhir zaman bersama pasukan yang mengibarkan panji bendera hitam. Masya Allah. Dua Al-Fakar. Pedang dua Al-Fakar ini merupakan harta rampasan Rasulullah ketika perang Badar. Dulunya pedang ini diberikan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, lalu dikembalikan kepada Rasulullah dengan kondisi berlumuran darah saat perang Uhud. Wah, sepertinya pedang ini sudah menebas tentara kafir ya. Pedang ini diketahui berwarna hitam dengan 2 ujung pedang. Namun belum diketahui pasti di mana posisi pedang ini berada untuk saat ini. Al-Battar. Pedang yang satu ini merupakan rampasan Rasulullah dari Banu Qainqa. Pedang ini juga banyak disebut sebagai pedang para nabi karena di dalamnya terdapat ukiran Arab yang bertuliskan nama beberapa nabi, yakni Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menurut Mimin sih, sepertinya nama-nama yang tercantum adalah nama-nama yang pernah memiliki pedang Al-Battar ini. Dalam pedang ini juga terdapat gambar Nabi Daud ketika memotong kepala Goliat, yakni pemilik pedang Al-Battar yang terdahulu. Seramnya lagi nih, diketahui pedang sepanjang 1 meter ini akan digunakan oleh Nabi Isa alaihi salam untuk mengalahkan Dajjal saat kiamat nanti. Semoga kita semua terhindar dari fitnah Dajjal ya. Amin. Al-Adab. Al-Adab dalam bahasa Arab berarti tajam atau memotong. Diketahui pedang ini dikirimkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya sebelum pecahnya perang Badar. Namun pedang ini baru digunakan ketika perang Uhud. Kalian tahu kan guys, itu loh perang Uhud. Perang antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya tidak sepadan, yakni 700 orang tentara Islam, sedangkan tentara kafir berjumlah 3.000 orang. Perang yang sangat mengerikan kan? Pedang Al-Adab ini digunakan sebagai tanda kesetiaan para pengikut dan sahabat kepada Rasulullah. Kini pedang ini bisa dilihat di Masjid Husain, Kairo, Mesir. Hadf. Pedang Hadf ini juga merupakan barang rampasan Rasulullah dari Banu Qainqa. Dikisahkan ketika Nabi Daud alaihi salam mengalahkan Goliat, maka pedang Al-Battar adalah salah satu rampasannya. Kemudian Nabi Daud alaihi salam diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat baju perang serta senjatanya sendiri. Termasuk pedang Hadf ini salah satunya. Pedang ini awalnya dibuat oleh Nabi Daud alaihi salam dengan bentuk yang menyerupai pedang Al-Battar. Hanya saja ukuran pedang ini lebih besar dengan panjang mata pedangnya mencapai 112 cm dan lebar 8 cm.
Nabi Daud alaihissalam juga pernah menggunakan pedang ini sebelum diwariskan ke suku Lewi hingga sampai ke tangan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalian bisa melihat pedang ini secara langsung di Museum Topkapi, Turki. Al-Mihdam. Kalau pedang Rasulullah yang satu ini belum diketahui pasti asalnya. Pasalnya, informasi tentang pedang ini berbeda di setiap riwayatnya. Salah satu riwayat mengatakan bahwa pedang ini diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian diwariskan kepada anak-anaknya. Namun riwayat lain mengatakan bahwa pedang ini merupakan barang rampasan yang didapat oleh Ali bin Abi Thalib saat ia memimpin perang di Suriah. Lalu, manakah riwayat yang benar? Hingga saat ini belum ada informasi yang menyatakan bahwa riwayat mana yang paling sesuai. Oh ya, pedang ini memiliki panjang yang mencapai 97 cm dengan tulisan Zain al-Din al-Abidin. Dan untuk saat ini, pedang ini bisa dijumpai di Museum Topkapi, Istanbul, Turki. Wah, kira-kira siapa ya sosok Zain al-Din ini? Al-Razuq. Pedang ini adalah pedang Rasulullah yang dijaga oleh keluarga serta sanak saudaranya di rumah Rasulullah. Layaknya sebuah bahtera yang disimpan oleh bangsa Israel. Namun untuk saat ini pedang ini berada di Museum Topkapi, Istanbul, Turki. Pedang ini memiliki panjang 140 cm dengan sebuah lingkaran emas di pedangnya. Pada pedang ini juga terdapat ukiran yang berlafaz Ja'far al-Sadiq. Wah, sepertinya pedang ini sangat istimewa ya, sampai harus dijaga seperti itu. Al-Qadir. Kalau pedang yang satu ini tidak digunakan untuk perang, melainkan sebagai pertahanan diri saja saat bepergian. Bentuk bilahnya tipis sehingga menyerupai sebuah tongkat. Pada pedang ini juga terdapat ukiran, yakni lafaz syahadat yang berbunyi, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasul Allah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Al-Muthalib. Pedang ini dahulunya selalu berada di rumah Rasulullah, namun saat ini berada di Museum Topkapi, Istanbul, Turki. Adapun panjang dari pedang ini yakni 100 cm dan memiliki sarung yang terbuat dari kulit hewan yang dicelup untuk menutupi pedang ini. Kalau saja pedang ini ada saat ini, pasti sarungnya saja bernilai fantastis, soalnya terbuat dari kulit hewan asli. Mirip barang-barang branded khas luar negeri itu loh. Qol'i. Banyak yang mengatakan bahwa kata Qol'i merujuk pada timah atau timah putih yang ditambang dari beberapa lokasi yang berbeda. Pedang ini juga salah satu dari 3 pedang rampasan dari Banu Qainaqah. Namun ada juga riwayat yang mengatakan bahwa pedang ini didapatkan oleh kakek baginda Nabi Muhammad SAW ketika menemukan air Zam-Zam pertama kalinya. Pedang ini memiliki panjang 100 cm dengan bentuk yang tidak biasanya, yakni memiliki bentuk yang bergelombang. Pada pedang ini juga terdapat ukiran Arab yang bertuliskan, ini adalah pedang mulia dari rumah Nabi Muhammad SAW, Rasul Allah. Kalau menurut Mimin nih, pedang satu ini mirip dengan keris saat ini ya, hanya saja bentuknya lebih besar. Al-Mat'ur Al-Fijar. Pedang ini merupakan pedang yang diterima oleh Rasulullah sebelum menerima wahyu pertamanya. Pedang ini diketahui diberikan oleh sang ayah beliau, yakni Abdullah. Pedang ini memiliki ukuran panjang 99 cm. Kemudian pegangannya dilapisi emerald dan perak dengan bentuk 2 kepala ular. Selain itu, pada pegangannya juga tertulis nama ayah baginda Nabi secara lengkap, yakni Abdullah bin Abdul Al-Muthalib. Pedang ini kemudian diwariskan kepada Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tak hanya memberikan pedang Al-Mat'ur, Rasulullah juga memberi alat perang lainnya kepada sahabatnya Ali. Untuk saat ini, pedang ini dapat dijumpai di Museum Topkapi, Istanbul, Turki. Masya Allah, Mimin jadi merinding nih.